Allah kita menjaga kita dari dia, atau dosa ini adalah penyebar gosip. Dosa besar 103. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah dalil saja di sini. Nanti dari dalil ini insya Allah kita baru rincikan. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam mukaddimah beliau. Dan ini disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab dengan lafaz yang berbeda, tapi saya bacakan dulu lafaznya Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup besar dosa yang ditanggung dengan hukuman yang berat bagi siapapun yang menuturkan apa saja yang didengarkannya. Itu lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Abu Dawud adalah kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang bisa divonis sebagai seorang pendusta, dan itu dosa besar tentunya, apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Apapun yang dia dengar, semuanya disampaikan. Inilah dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam dosa besar kita 103 pada malam ini. Saya akan membuka dan menjelaskan tentang penyampaian hadis ini teman-teman, dan saya harap teman-teman buka Al-Quran surah Al-Hujurat. Kita akan baca beberapa ayat dimulai dari ayat 6. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman. Berarti di sini orang tidak beriman tentu saja tidak masuk. Kalau merasa beriman, fahami makna ayat ini. Panggilan disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman. Kadang-kadang Allah juga mengatakan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala serukan orang yang sudah mengaku beriman. Apa perintah Allah? Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita. Sebenarnya makna fasik di sini turunnya asalnya kepada orang munafik. Orang-orang munafik suka sekali sebarin gosip-gosip, isu-isu, berita. Masalah benar tidak benar itu urusan lain bagi mereka. Yang penting sebarin dulu. Dan bagaimana bisa terjadi kekacauan. Kalau nanti ketahuan, mereka tinggal minta maaf. Itu tradisi orang munafik di zaman Nabi alaihissalam. Tapi ulama tafsir menarik makna fusuk kepada siapapun dari muslim yang sengaja menjerumuskan dirinya. Selain dia beramal soleh, dia juga berbuat dosa. Perbuatan dosa yang disengaja sementara dia tahu ini masuk dalam perbuatan fasik namanya. Berarti dia juga fasik. Walaupun penampilannya muslim, sholat di masjid, bisa masuk dalam kategori fasik ini. Karena dia masih mencampurkan antara perbuatan baik sama perbuatan buruk. Ya. Berarti jangan difahami teman-teman, oh orang-orang ini kan masuk masjid, dia sholat 5 waktu. Oh dia juga hadir di pengajian. Oh dia juga begini dan begitu. Berarti dia bukan orang fasik. Enggak. Fusuk bisa kena pada dia. Itu bisa diteliti dari seluruh kehidupan dia tentunya. Kehidupan dengan rumah tangganya, kehidupan tempat kerjanya, kehidupan semuanya. Bisa masuk dalam kategori fusuk ini. Bila orang fasik membawa satu berita, apapun sifatnya, disampaikan kepada kalian hai orang-orang beriman, maka periksalah dengan teliti. Betul nggak gitu terjemahannya? Hah? Makanya saya suruh buka Al-Quran. Allah bukan bilang ya pastikan. Allah suruh periksa. Periksa itu tidak cukup di situ. Dengan teliti. Jangan pernah dengar satu informasi lalu kemudian kita tiba-tiba memastikan, oh ini sudah referensi saya. Gak bisa. Orang beriman bukan begitu. Dengar sesuatu, teliti dulu. Benar nggak ini? Di sini disuruh periksa dengan teliti. Makna lebih dalam lagi adalah cari informasi itu. Kalau sampai informasi tentang istrimu, suamimu, atasanmu, bawahanmu, sahabatmu, ya, apa saja yang berhubungan dengan kamu, berita itu negatif. Kalau positif nggak ada masalah. Kita bicara negatif.
maka periksa dengan teliti. Untuk apa ya Allah? Kenapa kami harus teliti? Agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum. Kalau kamu main terima saja informasi, mau siap mendengar tapi tidak mau memastikan, kamu akan menimpakan musibah pada kaum yang sedang jadi target. Kalau saya misalnya di pengajian ini, setiap kali ada ikhwah yang datang ke saya, lalu mengatakan, Ustadz itu si fulan begini. Ustadz itu si fulan begini. Lalu saya percaya, maka yang terjadi, saya akan membenci orang yang jadi target tadi. Tanpa tabayun, tanpa meneliti. Saya langsung saja, oh berarti orang ini pendusta nih. Kenapa? Karena si fulan yang cerita. Maka kena musibah pada kaum itu. Orang itu kena musibah, mungkin tidak benar, mungkin dia tidak begitu. Benar nggak ini? Ya. Karena banyak terjadi, saya mulai di majelis ilmu, karena banyak sekali terjadi di majelis ilmu ini. Datang ke Ustadz Fulan, dia tidak suka Ustadz yang lain, lalu dia ceritakan, Ustadz itu bilang begini, Ustadz itu bilang begini. Ingin membentrokkan antara pendapat ini sama pendapat sana. Ada sebagian Ustadz juga, semoga Allah berikan hidayah, dia main ambil aja informasi itu. Langsung jadi referensinya dia. Oh berarti si Fulan ini ada catatannya. Tanpa telepon, tanpa tabayun, tanpa tanya. Gimana ini ceritanya nih? Mana yang benar? Sikap itu atau Allah yang berfirman ini? Allah suruh kita memastikan. Pastikan. Kalau kita sudah mau dengar, berarti kita juga siap untuk memastikan. Kalau antum tidak mau tabayun, tidak mau pastikan, jangan dengar dari awal. Ustaz, akhi, ukhti, saya mau cerita. Enggak, maaf, saya enggak dengar. Dari awal. Karena kalau antum siap dengar, perintah Allah apa? Periksa. Hubungkan itu connect. Gak bisa dipisahin ini. Kita siap dengar dari satu sumber, berarti kita harus pastikan dari sumber yang tertuduh. Jelas gak ini? Karena kalau tidak teman-teman, antum kerja di kantor. Teman antum gak suka sama teman yang lain. Si A, B, C. A gak suka sama C. Dia datang kepada si B. Itu si C, itu suka gak masuk. Si C itu begini, si C itu begitu. Kalau si B sudah dengar nih, dia mau dengarin. Dan dia tidak tabayun, tidak teliti dengan sebenarnya. Otomatis kebencian sudah masuk dalam hatinya. Dia terus bersangka buruk sama si C. Mungkin dia nggak masuk karena sakit. Mungkin dia sudah izin. Benar nggak? Seperti itu. Dan kita tarik dalam semua masalah ini. Berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara ini? Istrimu begini, suamimu begitu. Pasti. Kalau dia tidak tabayun, Allah bilang, kalau kau dengar, periksa. Kalau sudah mau dengar, periksa. Pastikan dengan teliti, dengan jeli. Tanya dulu, pastikan dulu, baru kita vonis. Kalau enggak, kita akan terus curiga dengan pasangan kita. Udah ada informasi dari luar begini nih. Yang di luar ini, tukang penyebar fitnah sudah nunggu. Kapan nih bomnya meledak? Iya, memang itu targetnya. Kapan nih cerai suami istri? Kapan nih ribut antara teman sama teman? Kapan nih ribut perusahaan itu? Kapan ribut masjid ini? Kapan ribut ini dan itu? Memang itu targetnya. Allah mengajarkan kita jeli sebagai orang beriman. Perhatikan ayat ini, tadburi baik-baik. Karena ini sumber masalah di masyarakat kita ini banyak sekali. Gara-gara gosip rusak. Hancur semua. Allah bilang, saya ulangi. Hai orang-orang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik, membawa satu berita, periksa dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu nanti apa? Menyesal atas perbuatanmu itu. Apa menyesal? Karena kamu akan kena dosa juga, dan kamu nyesal dengan itu. Sampai-sampai pada tingkat orang sudah nggak lihat lagi nanti. Kalau dia cuma dengar, dia nggak mau teliti, tidak mau tabayun, dia langsung vonis negatif. Kalau itu salah, dosa penyebar gosip tadi dengan dosa orang yang menerima ini juga sama. Sama-sama dosanya.